Halo rekan-rekan, oke. Kali ini kita akan sharing kembali mengenai teknik kriptografi yang ada di Python. Mungkin kriptografi sendiri itu mungkin ada enkripsi sama dekripsi jika dipermudah. Mungkin kemarin sempat server PDN sempat kena ransomware dan itu di encrypt, jadi semua semua VM-nya, semua data-datanya itu kena encrypt, jadi VM-nya nggak bisa dibuka. Kalaupun mau dibuka mungkin harus punya si key atau dekriptornya. Nah, kali ini kita akan coba sharing itu mengenai kriptografi yang ada di Python. Nah, itu kemarin sebenarnya saya udah pernah sharing, cuma ini saya buatkan versi QA-nya. Oke. Ini source code yang udah saya coba implementasikan gitu. Nah, source code-nya ini saya coba bisa didapat gitu. Ini saya coba searching juga dari dari internet untuk source code-nya. Nah, itu ntar kita tinggal sebetulnya untuk Python tuh banyak source code-nya. Jadi tinggal kita olah dan kita pilih. Oke, yang pertama saya coba jelaskan sedikit aja. Nah, mungkin library yang saya pakai itu ada import OS, itu buat namanya get request dari sistem OS-nya. Lalu ada Tinker, itu GUI yang saya pakai buat nanti tampilan GUI-nya. Lalu ada kriptografinya, itu kriptografi yang saya pakainya juga. Terus metodenya ada Fahrenheit yang saya pakai di Python ini. Ini mungkin sedikit saja ya, langsung ini buat generate key-nya. Nah, ini jadi itu nanti di GUI yang saya buat ini tuh kita bisa nge-browse filenya gitu. Jadi kita bisa maksudnya melihat dulu file ini waktu nggak ke-encrypt ataupun sudah ter-encrypt gitu. Nah, ini source code-nya kurang lebih. Oke, kita coba run aja ya gitu biar kita ada gambaran. Nah, ketika di run, si source code-nya itu menampilkan sebuah execute program. Nah, ini kalau program ini ditanam di PC teman-teman ya, nah itu ya bisa dipakai gitu ya. Nah, ini mungkin saya coba pakai file, mungkin yang saya pakai itu filenya ini. Saya coba cari dulu file yang bisa saya pakai. Oke, di sini Pak, saya punya laporan keuangan, saya punya CPU data, saya sama punya router interface ya. Mungkin saya buka dulu laporan keuangan, itu harusnya kayak gini nantinya. Nah, ini jadi laporan keuangannya dalam bentuk PDF. Terus saya juga punya namanya CPU data, itu dalam bentuk .excel ya. Oke, ini mungkin datanya juga kecil tapi kayaknya timestamp-nya bagus. Oke. Nah, terus ini saya don't save juga. Nah, ini mungkin saya juga punya ada nantinya mungkin saya coba dua file untuk buat di enkripsi gitu ya. Nah, ini saya punya filenya. Nah, itu akan saya coba enkripsi filenya menggunakan source code Python saya yang di GUI tadi. Yang pertama, kita bisa browse dulu nih si filenya. Jadi kita bisa milih filenya. GUI ini saya buat emang minimalis ya, maksudnya buat edukasi aja sih. Gimana sih caranya kalau kita mau encrypt data ataupun kita encrypt datanya biar aman, secure, nggak kena ransom ataupun kita dihack nih, kita udah punya key-nya, biar dia semisal dia punya data kita pun dia nggak bisa buka key-nya gitu. Kita pilih tab-nya. Oke, di PDF ya. Nah, tadi tuh mungkin saya pengen data ini ya, saya punya data PDF, terus saya punya data router interface. Nah, ini saya open. Nah, ini udah udah kepilih. Nah, lalu kita encrypt nih si filenya. Ketika kita encrypt, kita udah dapat key-nya. Key ini jangan sampai hilang informasi ini ya. Nah, ini tinggal kita oke. Nah, kita jangan lupa nih selalu salin si key-nya itu dimanapun. Yang penting aman, kita nggak lupa, ya udah nggak masalah gitu. Nah, kan si file tadi ya, laporan keuangan sama router interface ini udah ke-encrypt kan. Nah, jadi ketika kita buka filenya secara extension itu nggak ada isu. Tapi ketika kita buka, nah file itu tuh nggak akan bisa kebuka.
Jadi dianggapnya itu filenya itu apa namanya ada yang salah binary digitnya gitu lah ya. Nah, makanya si filenya itu nggak bisa kebuka. Nah, tadi saya juga encrypt juga yang ini ya. Nah, ini ketika saya mau buka si Excel-nya yang router interface tadi, itu sama juga nggak bisa buka. Mau di apapun apa namanya diakalin gitu, misal apa diubah ataupun break lagi, itu pun nggak bisa. Kita tuh kuncinya cuma satu sih, dekripsinya atau si key-nya tadi. Nah, balik lagi ke source code-nya. Nah, ini kan saya udah punya apa namanya encrypt filenya ya gitu. Nah, udah ke encrypt. Nah, ini mau saya decrypt lagi nih biar si filenya itu tadi apa namanya bisa kebuka lagi. Nah, ini kita browse dulu si filenya. Oke, bentar. Kita browse filenya. Nah, ini ada laporan keuangan sama router interface yang tadi ya. Nah, ini kita open. Nah, di sini kan saya udah punya key-nya ya yang tadi ya. Semisal U ini saya ganti jadi U kecil gitu. Nah, terus kita decrypt. Nah, dia itu akan gagal gitu. Nah, kurang lebih kalau gagalnya gini. Jadi itu satu key aja yang salah gitu, ataupun kita nge-decryptnya misalnya ngacak atau ngasal, itu pun nggak akan ngebuka atau bisa ngebalikin file itu ke 100%. Jadi emang benar-benar apa namanya dekripsinya harus sesuai ya gitu. Nah, tadi itu U-nya besar. Nah, ini saya coba decrypt file. Nah, ini kalau semisal key-nya benar gitu, si kodenya key-nya benar, nah itu akan berhasil ke decrypt. Nah, ini kita oke. Nah, lalu kita buka lagi laporan keuangannya dan bisa dibuka lagi dan filenya untuk kembali. Lalu di router interface ya, tadi kan itu file Excel juga. Nah, ini juga udah utuh kembali. Nah, kurang lebih itu seperti inilah si enkripsinya. Nah, mungkin ini saya coba share sedikit sih. Ini source code-nya saya buat di Python. Di Python. Nah, di Python ini mungkin kan kalau misal mau ngejalanin ini di Python kan harus kita install dulu Python-nya. Nah, ini tuh bisa kita install di Windows base, mungkin application ya, atau mungkin .exe kalau di Windows, ataupun mungkin di Linux appliance di Linux juga bisa, itu dengan menyesuaikan. Cuman karena kita apa namanya mungkin beberapa orang cenderung lebih banyak memakai Windows ya. Nah, jadi ini saya coba buatin juga di Windows-nya. Jadi kalau misal saya nggak ada Python, saya mau ngeran si source code-nya gitu. Nah, ini saya pakai apa namanya library-nya PY installer, jadi itu bisa mengubah si code Python ini jadi .exe. Nah, mungkin saya ubah ya. Nah, ini up1. Ini mungkin saya coba ubah namanya jadi name-nya sebentar. Jadi name-nya misal ransom. Ini hanya contoh ya. Contoh ransom. Nah, terus kita klik. Nah, ini filenya lagi nge-build dari source code Python itu diubah binary digitnya sampai jadi kode yang executable di Windows base. Oke, nah kita tunggu. Oke, source code-nya udah jadi. Kita buka harusnya di sini. Nah, saya buka dulu foldernya itu kalau di sini harusnya. Nah, ini di disk. Nah, ini saya namainnya cuma contoh. Nah, ini sih executable tadi. Jadi itu kita cuma double klik aja, kita nggak perlu pakai Python buat ngerannya. Program ini bisa di-run di Windows base. Kalian punya file, kita browse filenya. Misal di sini saya punya file, oke, saya coba dokumen lain ya. Misal oke, misal saya coba yang saya punya ini. Nah, saya coba ini ya, pakai picture gitu, pakai picture ya. Saya dua picture saya pilih. Nah, ini. Nah, itu lalu saya encrypt. Oke. Saya oke lagi. Nah, saya buka lagi filenya. Itu ada di picture 37. Oke. Oke, ini masih bisa kebuka. Bentar ya, saya tadi lupa nama filenya. Saya coba lihat dulu nama
di docket, di docket picture di docket ini. Nah, ini ada 3. Nah, ini logonya pun udah berubah ya. Jadi ketika kita coba double klik yang pack 1, nah dia akan langsung ngeluarin ini the appears that we dan support this format file ya. Walaupun kita tadi sempat bisa ngeliat, nah sekarang udah kena encrypt jadi nggak bisa kelihatan ya. Ini saya coba decrypt lagi. Nah, ini kalau yang nggak decrypt itu contohnya gini, dia filenya sesuai. Ini saya buat decrypt lagi. Saya push dulu filenya, saya tembakin ke sini 2 ini, lalu kita decrypt file. Oke, udah ke decrypt. Oke, ini kita exit lagi programnya. Ini juga udah kelihatan, udah balik pick 1, pick 2 udah aman. Ini kalau mau dibuka bisa, ini juga mau bisa. Nah, jadi itu ini tadi saya ubah ya ke Windows Base. Jadi kalau misal teman-teman pun nggak ada Python, mau coba mengamankan data teman-teman mungkin dari serangan attacker ataupun apapun ya, mungkin bisa pakai si source code ini gitu, pakai source code ataupun mungkin yang udah jadi .action-nya gitu sih. Ini .action-nya yang saya udah bikin pakai salah satunya fiturnya Python, yaitu PyInstaller, di mana dia bisa ngubah si Python code ke executable Windows gitu. Nah, ini ya. Nah, ini ada tombol exit-nya juga, kita juga bisa exit. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Sampai berjumpa.